Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Chelsea Audita bersama Raisya Nur Apipah dan Gaida Hasanabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan GCG. Nah, kalau ngomongin perusahaan besar, biasanya orang fokusnya itu ke keuntungan, saham naik, atau branding yang bagus. Padahal ada satu hal penting yang sering nggak terlalu kelihatan, yaitu gimana sih perusahaan itu dikelola. Karena perusahaan yang kelihatannya sukses pun bisa bermasalah kalau tata kelolanya buruk. Sebaliknya, perusahaan bisa bertahan lama dan dapat dipercaya banyak orang kalau menerapkan tata kelola yang baik. Nah, di presentasi ini kita nggak akan cuma bahas tentang pengertian aja, tapi juga manfaat, prinsip-prinsip GCG, sampai contoh nyata penerapannya di dunia bisnis. Jadi untuk memulai materi, saya persilahkan Gaida untuk menjelaskan pengertian dan dasar-dasar good corporate governance. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance atau bisa disingkat dengan GCG, yaitu cara sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik, secara adil, transparan, bertanggung jawab, dan profesional, supaya tujuan perusahaan tercapai dan kepercayaan semua pihak terjaga. Nah, teman-teman, apa sih tujuan utama dari GCG ini? Nah, yang pertama itu meningkatkan nilai perusahaan. Lalu yang kedua, menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Yang ketiga, menjaga agar perusahaan tetap berjalan dalam jangka panjang tentunya. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan dari investor maupun masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pilar utama GCG. Tentunya perusahaan tidak akan bisa berjalan sendirian. Maka ada 3 pilar utama yang mendukungnya. Yang pertama adalah pemerintah, yaitu yang membuat aturan dan menegakkan hukum. Lalu yang kedua ada dunia bisnis, yaitu perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip GCG dalam kegiatannya. Dan yang terakhir adalah masyarakat, yaitu perannya sebagai pengguna produk sekaligus pengawas perusahaan. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk ke prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Ada 5 prinsip, tetapi di slide ini kita akan membahas 3 prinsip terlebih dahulu. Yang pertama ada transparansi, yaitu perusahaan harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tentunya mudah dipahami oleh semua pihak. Nah, yang kedua ada akuntabilitas, yaitu setiap bagian perusahaan wajib bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang mereka ambil. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab. Perusahaan wajib mematuhi hukum yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Nah, lanjut kedua prinsip berikutnya. Yang keempat ada independensi, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun. Dan yang kelima adalah kewajaran dan kesetaraan. Semua pihak yang berkepentingan, baik investor maupun karyawan, harus diperlakukan secara adil dan setara, teman-teman. Lalu selanjutnya ada manfaat GCG. GCG ini memiliki banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan penerapan GCG, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat, mengurangi risiko bisnis, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan. Selain itu, GCG juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada contoh penerapan dari GCG. Penerapan GCG dalam perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membuat laporan keuangan yang transparan, menerapkan kode etik perusahaan, dan menggunakan sistem pengawasan internal. Selain itu, perusahaan juga dapat menjalankan program CCR, melakukan rekrutmen karyawan secara adil, serta mengelola risiko perusahaan dengan baik agar kegiatan bisnis berjalan lebih efektif dan terpercaya.
Lalu selanjutnya yang terakhir ada tantangan penerapan gizi. Dalam penerapannya, gizi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya gizi dalam perusahaan. Selain itu, sering munculnya resistensi dari internal perusahaan, tantangan dalam hukum, dan juga regulasi serta konflik kepentingan yang dapat menghambat penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus gizi dari PT Telkom Indonesia Persero Tbk mengenai penerapan prinsip tarif dalam menembus pasar global. Nah, PT Telkom Indonesia ini merupakan BUMN telekomunikasi terbesar di Indonesia yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia serta New York Stock Exchange. Karena sahamnya terdapat di dua bursa, Telkom harus mematuhi regulasi dari dalam negeri maupun internasional. Hal ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk tetap menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar mampu bersaing di pasar global. Dalam pengimplementasiannya, PT Telkom ini menerapkan prinsip gizi melalui berbagai tindakan nyata, yaitu dengan prinsip TAR dan IF. Dalam aspek transparansi, perusahaan menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh investor. Pada aspek akuntabilitas, tugas direksi dan komisaris dibedakan dengan jelas serta kinerja manajemen dinilai berdasarkan target kerja. Dalam aspek responsibility, perusahaan mematuhi hukum yang berlaku dan menjalankan program sosial seperti kampung digital. Selain itu, keputusan perusahaan dilakukan secara profesional dengan pengawasan komisaris independen, serta seluruh pemegang saham dan karyawan diperlakukan secara adil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi, keberhasilan penerapan gizi di PT Telkom ini terlihat dari adanya sistem pengaduan untuk mencegah kecurangan serta penghargaan internasional yang diterima dalam bidang tata kelola perusahaan. Selain itu, penerapan gizi juga membuat saham perusahaan lebih stabil dan juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Nah, jika sebelumnya Reisha menjelaskan mengenai keberhasilan penerapan GCG pada PT Telkom Indonesia dengan menerapkan semua prinsip dan itu berhasil menarik investor dan juga stabilitas perusahaan. Namun, tidak semua GCG ini dapat berdampak baik kepada perusahaan. Ada juga perusahaan yang tidak berhasil untuk menerapkan prinsip GCG ini. Contohnya seperti P2 Lending. Ayo kita simak. Pinjaman online atau P2P Lending di Indonesia ini berkembang sangat cepat ya, karena orang bisa minjam uang dengan gampang dan juga cepat. Banyak sekali perusahaan fintech yang fokus mencari untung, sehingga menimbulkan banyak masalah, contohnya seperti kebocoran data dan juga masalah dengan OJK. Oleh karena itu, kita bisa lihat kalau misalnya teknologi berkembang dan cepat, tetap harus diimbangi gitu dengan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, di kasus ini ada beberapa prinsip CGC yang gagal diterapkan. Yang pertama ada transparansi. Perusahaan ini kurang terbuka nih soal kondisi keuangan dan biaya bunga. Jadi masyarakat ini informasinya kurang jelas gitu. Ya maksudnya informasinya kurang jelas ke masyarakat gitu. Yang kedua ada akuntabilitas. Nah, ini sistem perusahaan ini gagal mendeteksi risiko peminjaman yang kemungkinan besar nggak bisa dibayar gitu oleh pengguna. Yang ketiga ada responsibility atau tanggung jawab. Karena ada beberapa perusahaan yang cara menagihnya itu dengan cara intimidasi gitu. Jadi mereka melanggar etika. Kemudian ada independensi, yaitu ketika keputusan perusahaan kadang dipengaruhi oleh pihak tertentu atau misalnya pemilik modal. Dan yang terakhir ada fairness, investor kecil yang kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan serta informasi yang kurang adil dari perusahaan. Nah, akibat dari penerapan gizi yang kurang baik tadi, akhirnya perusahaan mempunyai dampak yang cukup negatif ya, bukan cukup lagi tapi negatif, mempunyai banyak dampak negatif gitu ke perusahaan. Nah, beberapa perusahaan fintech bahkan dicabut izinnya oleh
OJK, terus juga ada gugatan dan juga turunnya kepercayaan masyarakat kepada pinjaman online. Nah, makanya OJK mulai nih memperketat aturan, misalnya seperti menaikkan syarat modal minimum dan juga membatasi bunga pinjaman dan juga mewajibkan sertifikasi untuk orang yang melakukan penagihan. Nah, tujuannya apa? Supaya industri vintage ini bisa menjadi lebih aman dan juga tertata. Nah, jadi dari semua kesimpulan pembahasan tadi bisa disimpulkan nih bahwa GCG ini penting banget ya buat perusahaan. Kalau misalnya GCG diterapkan dengan baik, perusahaan juga bisa dapat dipercaya, kemudian risiko bisnis berkurang dan tujuan jangka panjangnya akan lebih mudah dicapai oleh perusahaan. Sebaliknya nih, jika misalnya GCG nggak diterapkan dengan baik, itu perusahaan bisa mengalami banyak sekali masalah sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, terus bagi perusahaan juga gitu. Nah, jadi dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat kalau good corporate governance itu bukan cuma formalitas perusahaan atau sekedar aturan di atas kertas. GCG itu sebenarnya fondasi supaya perusahaan bisa berjalan dengan sehat, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat. Karena ketika tata kelola diabaikan, dampaknya nggak cuma ke perusahaan, tapi juga ke investor, karyawan, bahkan masyarakat luas. Dan dari 2 studi kasus tadi, kita jadi bisa membandingkan gimana hasilnya ketika GCG diterapkan dengan baik dan ketika GCG gagal dijalankan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.